pagi anak-anakku. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Ed Tarihoran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada tahap-tahap menulis teks laporan hasil observasi. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Salam SMP, semangat, fraternitas. Anak-anakku, pada pertemuan daring yang ketiga ini, kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan materi kita yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dengan semangat dan energik untuk menemukan hal-hal yang baru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai struktur teks laporan observasi. Ada 3, yang pertama ada definisi umum, yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga manfaat, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ada pernyataan umum atau klasifikasi dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Selanjutnya materi kita sebelumnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu ada 6. Yang pertama menggunakan frasa nomina, yang kedua menggunakan verba relasional, yang ketiga menggunakan verba aktif alam guna menjelaskan perilaku, yang keempat menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, kemudian menggunakan paragraf dengan kalimat utama, dan menggunakan kata ilmiah atau teknis. Berikutnya, materi kita pada hari ini yaitu mengenai tahap menulis teks laporan hasil observasi. Tahap atau langkah menulis. Nah, pada pembelajaran terdahulu kita sudah mempelajari apa itu observasi, pengertian, ciri-ciri, fungsi, bahkan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau mempelajari langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Untuk membuat teks laporan hasil observasi itu ada langkah yang harus anak-anak kami ketahui. Langkah-langkah teks laporan hasil observasi yaitu dalam membuat teks laporan hasil observasi itu harus dibuat secara sistematis, terstruktur, mulai dari awal sampai akhir atau sampai pada kesimpulan. Nah, anak-anakku, adapun langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi antara lain yang pertama, menentukan topik yang hendak diamati. Nah, anak-anakku, kalian harus menentukan topik atau tema yang akan diobservasi. Topik apa yang kalian observasi? Tema apa yang akan kalian observasi? Misalkan kalian mengambil tema pendidikan, maka observasi harus berkaitan dengan pendidikan. Nah, selanjutnya menyusun kerangka laporan. Setelah menentukan tema, kemudian kita menyusun kerangka laporan atau mendaftar topik-topik penting. Nah, di sini perlu diperhatikan yang sudah Ibu sampaikan kemarin, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Apa itu strukturnya? Ada 3. Ada pernyataan umum, ada bagian, dan ada deskripsi manfaat. Nah, kemudian langkah berikutnya membuat daftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi laporan.
Di sini kita membuat daftar-daftar, berarti kita tentukan dulu apa topik-topik. Ya. Dalam menentukan topik itu, tentukan dulu pertama sekali apa tadi yang akan kamu observasi. Misalkan pohon kelapa. Nah, kalau pohon kelapa, ya, apa topik-topik kira-kira yang cocok kita buat? Tentu kita harus mulai dulu mengumpulkan fakta-fakta, ya, dengan cara mengamati objeknya secara langsung. Kemudian daftarkanlah mana kira-kira bagian-bagian penting dari objek yang sudah kamu amati tadi. Contoh kelapa tadi, pohon kelapa. Amati dulu, ya, tulis dulu bagian-bagian pentingnya. Contoh daun, batang, bunga, dan sebagainya. Nah, berikutnya melakukan observasi atau pengamatan lapangan terhadap objek yang ditemukan. Anak-anakku, seperti yang ibu katakan tadi, sudah kita buat dulu topik-topik apa kira-kira yang mau kamu kembangkan tadi, ya. Jadi ingat, dalam menentukan topik ini ada hubungannya tadi dengan strukturnya. Jadi harus ada dari 3 bagian. Kemudian melakukan observasi dari pengamatan terhadap objek yang telah ditentukan. Kamu tadi menentukan sudah pohon kelapa, ya. Observasi dulu dengan pengamatan kamu sendiri. Daunnya bagaimana? Batangnya bagaimana? Ya, buahnya bagaimana? Bunganya bagaimana? Lakukanlah observasi. Setelah itu, kamu sudah bisa menentukan tadi topik itu, kamu kembangkanlah dengan hasil pengamatan kamu sendiri. Nah, setelah itu tuliskanlah hasil pengamatan tersebut ke dalam kerangka teks laporan hasil observasi yang dibuat menjadi suatu teks, ya. Nah, ibu jelaskan salah satu contoh lagi, ya. Tadi ibu katakan bagaimana cara menuliskan yang namanya teks hasil observasi, ya. Yang tadi daftarkan dulu topik-topiknya, ya. Kemudian susun kerangkanya. Kemudian kembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Salah satu contoh, ya, seperti yang ada di dalam layar kita. Ada observasi pulpen. Nah, misalkan kalau kamu sudah menentukan topiknya, contoh pulpen, ya, ini objek yang mau kamu amati. Nah, dari hasil pengamatanmu inilah kamu kumpulkan fakta-fakta untuk membuat teks laporan hasil observasi. Contoh, ya, seperti yang kita lihat observasi pulpen. Pada paragraf yang pertama ini adalah definisi umum, ya. Kemudian strukturnya itu harus berurutan. Namanya juga struktur, berarti yang pertama ada definisi umum, apa objek yang kamu amati itu, apa pengertiannya. Di sini ada pulpen merupakan sebuah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas untuk menulis atau menggambar. Nah, ini dikatakan sebagai definisi. Lalu bagaimana ciri objeknya secara universal? Ingat ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu bersifat global dan universal. Ciri-ciri dari pulpen secara umumnya, itu bisa kita lihat di paragraf yang kedua yang dikatakan dengan pernyataan bagian. Dan yang ketiga adalah pulpen digunakan untuk menulis atau menggambar sesuatu di atas permukaan kertas. Inilah yang dikatakan dengan deskripsi manfaat. Anak-anakku, jadi dalam menulis laporan hasil observasi harus ada 3 tahap-tahap yang harus kita laporkan. Tidak boleh sesuka hati.
ya. Tahap mana yang pertama? Yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu bisa berupa definisi, adalah, merupakan, itu. Yang kedua baru pernyataan bagian-bagian, ya, pengelompokan, bagaimana jenis-jenisnya, itu pada bagian. Sedangkan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan hasil observasi dari sebuah pulpen. Nah, anak-anakku, materi kita ini ya, yaitu menulis atau langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi yang Ibu sampaikan, itulah yang akan kamu ikutkan nanti dalam praktik menulis teks laporan hasil observasi yang mungkin ada di sekitar kamu, ya, atau bisa berada di dalam rumah, di luar rumah. Nah, itulah yang akan kamu praktikkan. Anak-anakku, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian nanti sudah bisa menuliskan teks laporan hasil observasi. Semoga anak-anakku tetap sehat untuk pertemuan selanjutnya. Salam sehat.